Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ba'du. Al-kiram Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Darul Ilmi yang insyaallah dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah, sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya serta mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang perkasa dalam suasana hujan pantang menyerah menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan sesuai dengan rintik air hujan yang turun mengalir pahala dari Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema saya sejarah hidup atau sejarah Rasulullah SAW, mestinya sampai bab perang Uhud. Namun mengingat kita berada di akhir bulan Desember, saya ingin mengajak bermuhasabah untuk mengambil materi tentang muhasabah. Umar bin Khattab dalam pernyataannya beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Berhisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini sungguh sangat indah, sangat menarik, di mana ketika Umar bin Khattab mengajak kepada kita agar kita menghitung diri kita sendiri sebelum kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita menghitung diri kita sendiri sebelum dihitung oleh Allah, masih ada upaya perbaikan, masih ada upaya koreksi dari diri sendiri maupun koreksi dari orang lain, sehingga mudah-mudahan ketika kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam nominasi catatan-catatan yang baik. Amin Allahumma sama. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu belum ada kalender Hijriah. Maka Nabi disebut lahir tahun 571 Masehi. Maka memang pada zaman Nabi belum ada kalender Hijriah. Kalender Masehi itu sendiri mengalami beberapa kali revisi, mengalami beberapa kali perubahan, di mana tahun barunya tidak ajek. Kalau sekarang kan setelah ada semacam, kalau Islam itu muktamar, kalau mereka semacam ada kesepakatan internasional, itu menggunakan kalender Gregorian, itu tahun barunya adalah Januari. Sebelumnya apakah tahun barunya Januari? Bukan. Tahun barunya itu pernah lama pada masa Yunani berkuasa, tahun barunya adalah bulan Maret. Kemudian pernah berubah bulan. Jadi masalah kalender, ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah berjuang, ketika Rasulullah wafat, tidak ada kalender Hijriah. Yang ada adalah kalender Masehi. Setiap peringatan tahun baru, entah tahun baru apapun, karena tahun baru itu kan banyak. Ada tahun baru Hijriah, ada tahun baru Saka, ada tahun baru Cina, ada tahun baru Masehi. Paling tidak ada 4 kalender yang mendunia. Kalau tingkat lokal ada, di Banyumas saja ada kalender dewe, namanya kalender aboge. Jadi hitungan puasa, hitungan 1 Syawal, hitungan 1 Ramadan, hitungan apa? Orang-orang yang berhaluan itu menggunakan paham aboge. Tapi kalender yang mendunia paling tidak adalah Masehi, Saka, Cina, Hijriah. Ini yang mendunia. Mendunia artinya diketahui paling tidak oleh beberapa negara. Bukan masalah kalender apa, tetapi yang menjadi masalah justru apa yang kita lakukan. Walaupun kalender baru Hijriah, karena kebetulan bareng kalau di Jawa itu tahun baru Jowo yang dikenal dengan malam 1 Suro. Kalender Islam
jenenge kalender Hijriah. Nyun sewu, kalau kita kritik sedikit, buat apa kalender Hijriah? Kalau ternyata pada malam hari itu yang ada adalah ritual-ritual yang tidak benar, kungkum di pertempuran antara air ini dengan air itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Buat apa kalender Islam? Buat apa kalender Hijriah? Menyembelih ayam di makam, menyembelih ayam di sendang, apa meneh? Kemudian naruh makanan yang mestinya dimakan orang malah di perempatan jalan, kan malah nggak beres itu. Mestinya makanan itu adalah untuk dimakan. Jadi sebenarnya setiap pergantian tahun, entah tahun barunya apa, bukan masalah tahun barunya, tetapi masalah apa yang kita lakukan. Nah, malam hari ini kebetulan adalah tanggal terakhir kita berada di bulan Desember. Apa muhasabah yang pertama? Muhasabah yang pertama adalah setiap pergantian dan pertambahan waktu sebenarnya adalah berkurangnya usia panjenengan. Betul? Ini yang harus kita sadari. Setiap momen pergantian waktu, perputaran waktu sebenarnya adalah berkurangnya kontrak politik hidup kita yang telah ditandatangani oleh kita masing-masing. Oh, si fulan usianya 63 tahun, si fulan usianya 33 tahun. Ketika bertambah sejatinya adalah berkurang. Maka yang harus kita lakukan, kata Allah dalam Quran surat Al-Hasyr kalau tidak keliru ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hai orang-orang yang beriman, setiap diri, setiap nafs jiwa harusnya berpikir tentang apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Apa makna apa yang telah dilakukan untuk hari esok? Maknanya adalah persiapan amal ibadah kita apa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meninggal dunia itu tidak ada yang tahu. Betul, Bu? Ada yang tahu kapan meninggal? Ora ya? Nek ngerti kapan meninggal langsung bikin wasiat. Wah. Langsung ibadah semalam suntuk. Langsung sedekah semua. Hari ini ada salah satu ustadz di Banyumanik meninggal dunia. Tanggal 31 Desember kurang lebih pukul 11 lewat berapa tadi ada salah satu ustadz di Banyumanik meninggal dunia. Yang saya kagumi dari cara meninggalnya adalah beliau meninggal dalam keadaan sholat. Ada beberapa temannya mengatakan, lah itu Pak Ustadz tersebut kok sholatnya lama sekali, mbok kenapa? Yang tadi cek sudah kaku, begitu dipegang sudah terjatuh. Dan tidak ada yang memvideokan, tidak ada yang memviralkan. Mulai zaman Al-Maidah 51 kan apa-apa viral tuh. Apa-apa viral, apa-apa video. Ini saya ikut bersumpah, ikut bersaksi, karena kebetulan tadi saya dari sana ikut membantu pemakaman sedikit, karena ada kontrak politik dengan ibu-ibu, saya kesini. Nggak ada yang memvideokan, nggak ada yang memviralkan. Dulu pernah di awal kasus Al-Maidah 51, ada seorang takmir masjid yang dia meninggal dalam keadaan sujud, adalah namanya si Fulan bin Fulan, takmir masjid kabupaten ini. Kebetulan yang di-share adalah tempat kelahiran saya. Saya tanya ke takmirnya, bro, apa betul di situ ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud? Wah, tidak ada. Takmirnya konco kuliah, namanya Pak Anang. Kemarin saya baru dari masjid tersebut, takmirnya udah ganti, ya tidak ada. Kemudian foto yang sama di-share ulang. Adalah seorang takmir masjid meninggal dunia dalam keadaan sujud, terjadi di Banyuwangi. Maksud saya bukan masalah benar atau tidaknya, tetapi itu bagian daripada hoax, bagian daripada berita mengada-ada. Luar biasa, memang efek daripada sejak meletusnya Al-Maidah 51 itu luar biasa. Saya tahu persis dan saya berani bersumpah, itu adalah film Pukulan Telapak Dewa. Film Cina Pukulan Telapak Dewa, yang dia punya film jurus
kata. Filmnya punya jurus kata. Dia dari penjara dikeluarkan dalam keadaan pakaian celana pendek, kemudian kaos oblong putih, kemudian berkelahi dengan sang lakon yang punya telapak dewa. Dalam adegan film itu karena dia kalah, pakaiannya robek-robek, badannya kotor, wajahnya berantakan. Di screenshot gambarnya, dikasih tulisan, inilah sosok penghina Islam, babak belur dihajar massa. Iki dari mana? Halo, tolong kita lebih jeli melihat media sosial. Saya berani bersumpah itu film telapak dewa. Itu film telapak dewa. Nah itulah kadang ada sebagian orang, ada sebagian saudara kita yang hobi nyari gambar, nge-share dan lain sebagainya. Ini muhasabah. Pertama tentang berita, kita tidak boleh memberitakan berita bohong, kita tidak boleh mengadu domba dan lain sebagainya. Kalaulah ada betul orang itu meninggal, ya kita tolong dia, bukan malah jadi komoditi berita viralkan. Hari ini saya dapat berita 2, berita viralkan. Saya bales satunya. Saya bisa membuat berita itu hoak. Masa bisa? Saya bisa. Saya tik ulang, saya kirim sampean, tolong langsung dihapus. Saya tulis nama dia. Adalah ini, menyatakan bahwa orang ini serta orang ini tertanda di bawahnya mengatasnamakan pondok pesantren A, namanya si A dan sebagainya. Saya ganti nama dia. Ayo, saya ganti nama kamu. Mau? Saya kirim ulang, set. Kok bisa gitu ya? Loh itu malah barang gampang. Walaupun saya tidak paham IT, hanya tempel kasih tulisannya berubah, sudah berubah. Yang tadinya namanya sarip menjadi sarap, mudah ya. Ya toh? Nah itulah wal tandur nafsum ma qaddamat lihot. Apa yang kita lakukan untuk hari esok? Karena semua kita akan mati, semua akan meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan. Setiap ada orang meninggal itu adalah muhasabah, renungan bahwa kita pun akan seperti itu. Karena ternyata kematian difilosofikan seperti buah kelapa. Buah kelapa mulai dari kecil, putik, namanya apa Bu? Manggar. Masih tahu ya? Orang desa orang ngerti. Kita wong kota kabeh. Manggar jatuh pernah lihat? Wong desa weruh, aku yo mbiyen sering weruh. Putik-putik kelapa yang kecil-kecil putih itu pada jatuh, manggar jatuh. Apa ibaratnya? Bayi mati banyak. Bahkan manggar masih utuh, belum jadi putik, busuk ya ada. Kenapa? Dimakan ulat. Masih dalam kandungan meninggal dunia juga ada. Jadi manggar jatuh, anak kecil meninggal dunia banyak. Di atasnya manggar apa Bu? Adine cengkir. Sing sekepel semene, sekepele bocah cilik apa jenenge? Beluluk. Pernah lihat beluluk jatuh? Orang kecil atau balita meninggal dunia juga banyak. Nggih mboten? Beluluk itu meninggal dunia juga banyak. Maka kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ora jaminan nunggu tuwa, enggak. Di atasnya beluluk apa tadi? Cengkir. Cengkir iki nek dipotong, diambil airnya manis ya urung, isine ya urung ana, tapi wis ana banyune. Itu ibaratnya anak-anak, di atasnya balita. Belum sampai remaja. Meninggal dunia ada? Pernah mendengar berita kawan saudara kita punya anak kecil meninggal dunia toh? Itulah cengkir. Bahkan yang lagi gagah perkasa, yang lagi hebat-hebatnya, tenaganya paling kuat, apa namanya? Pemuda. Di atasnya cengkir jeneng apa, Bu? Degan. Di atasnya cengkir namanya degan. Itu kan kelapa yang paling jos. Harganya paling mahal. Kalau sing tuwa larang degan. Apalagi degan musim Covid, ya ra? Degan musim Covid sing biasane 8.000 iso jadi 12.000. Nek tukune salah tempat bisa 20.000.
Apalagi kalau degannya katanya wulung, degannya namanya kuning gading, untuk ini untuk itu harganya melambung tinggi. Degan itu filosofinya adalah anak muda, para pemuda, generasi muda, penerus bangsa. Meninggal dunia, onten? Anak muda meninggal dunia ada nggak, Bu? Ada. Lagi nonton dangdut, senggolan, gelut, mati. Ya, itu degan. Degan tiba. Kira? Numpak motor, diangkat motore, jumping, salah mendarat, tiba meninggal dunia. Nah, itu degan trek-trekan. Iya betul. Degan ora jaminan, degan aku ora bakal mati seno. Lagi opo lah golek trending topik YouTube, naik ke atas rumah, ada kabelnya, HP-nya jatuh, ngambil HP, meninggal. Betul? Macam-macam banyak. Ada yang pengen selfie di bawah atau di samping, di tebing, terjatuh, banyak. Itu degan. Degan mati ya oke. Ada yang matinya di jalan Allah, ada yang matinya sia-sia. Sing matine do klesetan ya oke. Ating klesetan, ora. Itu degan. Degan sing apik ya oke. Siapa? Ya mereka anak muda yang rajin ke masjid, itu degan larang. Anak muda yang di pondok pesantren itu degan yang rajin ke masjid. Anak muda yang hafal ke Al-Quran, anak muda yang majelis-majelis talim, itu degan-degan yang luar biasa. Tapi degan yang ngawur, yang sembrono, yang berang-berang, waya sholat nang burjo ya oke, waya sholat nang baksoan ya oke, dan lain sebagainya. Nah, itulah kematian, tidak jaminan nunggu tua. Di atasnya degan apa? Kelopo, ira? Kelopo sing lagi ya cemasa, gawe santen, ya gawe urap dan lain sebagainya, kelapa. Nah, kalau udah tidak ada santennya disebut bukan kelapa. Kalau nenggonku jenenge kiring. Ya dasar wis kiring. Kiring kuwi kelopo wis tuwa. Banyune ya ora enak. Nyun sewu ya. Banyune ya ora enak, kelapane ya ora enak, digawe santen, santene ya sithik. Ya wong wis tuwa ya mungkin ngono ya, santene sithik. Itulah kelapa tua cengkir. Maka kelapa tua jatuh juga ada, kelapa biasa jatuh juga. Kelapa wis tiba nyangsang di pelapah kelapa. Ada enggak? Ada. Wi wong tua sing ora mati-mati. Wong tua yang tidak mati atau sakaratul mautnya lama. Wah, ini enggak mati-mati karena punya pegangan. Pegangan itu bahasa Inggrisnya punya jimat jarene. Lo punya pegangan opo kalau popo wis ora kuat ya ra. Aku pernah ada orang mau meninggal dunia enggak mati-mati. Pak, tolong Pak didoain, tak doain. Mungkin punya pegangan, tak delok tangannya ora ono apa-apane iki. Katanya punya pegangan ya ra, enggak ada apa-apanya. Nah, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan muhasabah ini, Allah menyuruh kepada kita, wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, apa yang kita lakukan untuk hari akhirat, untuk hari esok. Yang pertama yang jelas amanu, iman. Mau tahun baru Hijriah, imannya dijaga. Mau tahun baru Masehi, imannya dijaga. Mau tahun baru Saka, imannya dijaga. Mau tahun baru Cina, imannya dijaga. Saya pernah di awal Semarang, saya lupa tahunnya, ketika habis pulang dari ceramah di Kudus, saya nitip mobil di museum, kemudian turun dari bis, saya nge-grab masuk ke banjir kanal, ki ora iso. Itu besoknya besoknya poso. Ora iso, macet-cet. Wah, saya pikir luar biasa masyarakat Kota Semarang ini menyambut Ramadan berjubel-jubel, mendatangi tempat sholat. Taunya apa? Pesta lampion. Pesta lampion. Maka entah tahun barunya apa, yang penting iman. Iman dijaga. Walaupun tahun baru Islam, imannya tidak dijaga juga rusak. Nah, setelah imannya dijaga, karena iman itu sifatnya elastis, dinamis, berkembang. Maka Nabi mengingatkan kepada kita,
al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu ada kalanya bertambah dan iman itu ada kalanya berkurang. Maka biar imannya tidak rusak, biar imannya tidak berkurang, amalu, setelah iman, wa amilu, apa amalnya, apa perbuatannya. Di malam tahun baru apapun, saya bahasanya di malam tahun baru apapun, mau tahun baru Cina, mau tahun baru Saka, mau tahun baru Masehi, yang penting wa amilus sholihah, perbuatannya sing apik. Apa ciri-ciri perbuatan apik? Perbuatan apik adalah perbuatan yang jelas tidak melanggar syariat agama Islam. Apa ciri-ciri syarat wa amilus sholihah? Sesuai dengan syariat agama Islam. Karena dalam Islam itu dikatakan barang siapa menyerupai maka dia bagian daripada dirinya. Nah, justru intinya adalah kita tidak menyerupai. Kita tidak menyerupai. Untuk tidak menyerupai harus perlahan-lahan. Minimal saya melarang anak saya beli trompet di tahun baru. Tapi kalau nggak tahun baru boleh dia beli trompet. Nggak latihan sekolah. Paham maksud saya? Karena nilai syariahnya di tahun baru. Minimal saya mengajarkan kepada anak-anak saya tidak mau membelikan trompet kepada anak saya ketika diambil untuk momen tahun baru, karena itu udah milik orang lain. Betul? Jenengan pernah ngumpul-ngumpul? Pernah ngumpul-ngumpul, ini lagi ngumpul-ngumpul ini. Nah, kalau lagi ngumpulnya ngaji kan nggak masalah toh. Maka insya Allah ya semuanya perlu pro dan kontra. Kalau nggak hujan, nanti saya ngumpul-ngumpulin anak-anak. Saya undang tukang jagung sama undang tukang sosis. Tapi tidak boleh bawa trompet. Paham maksud saya? Tidak boleh bawa trompet. Mau anak siapapun dia, boleh datang ke situ nanti malam, tapi no trompet. Dan no tiup trompet di malam tahun baru. Tapi kalau dia niup trompet di sekolahan pelajaran, silahkan. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan. Yang penting wa amilus sholihah, amalnya baik, perbuatannya baik. Tetapi ketika syirina itu untuk tanda bahaya, boleh. Makanya kalau ada bahaya udara, betul. Bahkan bukan hanya tanda bahaya, tanda buka puasa pun pakai sirine, boleh. Karena konteksnya sudah berbeda. Jadi yang pertama, jaga iman kita di tahun baru apapun, jaga iman kita. Yang kedua, perbaiki amal kita, perbuatan kita. Jangan meniru-niru perbuatan agama lain. Bukan hanya casing bajunya, tetapi juga hatinya. Kalau hanya hijrah bajunya, ya banyak. Abu Jahal juga pakai jubah kan gitu. Abu Jahal pakai jubah, jenggoten. Abu Lahab pakai jubah, jenggoten. Maka yang penting bukan jubahnya. Kalau lebih penting, yo hatinya berjubah, yo badannya berjubah. Kalau saya balik, ibu-ibu lah misalnya, ya lebih baik jilbaban, kan gitu. Tapi yang dijilbabi bukan hanya kepalanya, bukan hanya rambutnya, tapi yang dijilbabi adalah hatinya. Jilbaban, hati ini orang dijilbabi, yo ngawur, menghujat Islam, menghina Islam dan lain sebagainya. Itu jilbaban. Maka saya sering mengatakan, tidak ada agama lain menghina agama kita kalau tidak diawali dari oknum umat Islam itu sendiri. Adzan nggo dolanan, akhirnya wong liya dolanan. Begitu wong liya dolanan nesu, ora. Bahasa Arab nggo dolanan nggo lawak. Begitu bahasa Arab nggo dolanan, awake dhewe nesu. Komentar bola pakai bahasa Arab, alhamdulillah bla 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 bla. Akhirnya nyebut kul huwallahu ahad, nyebut waduh ya Allah. Komentar bola kok seperti itu. Siapa yang mengawali? Umat Islam. Oknumnya tentunya nggih. Tapi begitu ditiru oleh orang lain, kita
kita marah. Saya punya prinsip mayoritas hampir semua penghinaan terhadap ajaran agama Islam dimulai dari umat Islam itu sendiri. Kori ngotolanan, adzan ngotolanan, sholat ngotolanan dimulai dari umat Islam itu sendiri. Nah, jadi amalus solihah wa amilus solihah. Iman kita jaga. Setelah iman kita jaga, apa yang kita jaga? Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga amal soleh. Perbuatannya yang baik, perbuatannya yang tidak melanggar hukum Allah. Jadi buat apa tahun baru Hijriah kalau kegiatannya motong ayam di kuburan, motong ayam ya nang omah, ya, atau motong ayam ya di tempat rumah pemotongan hewan. Buat apa tahun baru Islam kalau kemudian motong ayam di Sendang? Ngapain harus ke sana? Kalau nyuci ayam bolehlah ke Sendang. Tapi zaman sekarang kan orang udah nggak nyuci di Sendang. Berarti kalau dia menyengaja nyuci di sana pasti ada sesuatu. Di rumah sudah ada keran ledeng, sudah ada air arteritis, sudah ada air sumur banyak. Biasanya nyuci nang omah, kok ini nyuci nang Sendang? Pasti tanda tanya. Perlu ditanya imannya. Oh, ini diperbaiki dulu imannya. Maka wa amilus sholihah harus diperbaiki. Buat apa tahun baru Islam misalnya? Bagi-bagi makanan di perempatan jalan. Ono mobil lewat kan ketabrak ya, bahaya toh. Ini bagi makanan juga ke orang, karena yang namanya nasi itu untuk dimakan orang. Apalagi nasi kuning. Kenapa kadang doyan? Karena jarang, ya ra. Jenengan beldino mangan nasi kuning terus, ini nasi putih sing enak. Wah, ini mumpung ono nasi putih. Karena tiap hari nasi kuning. Tapi goro-goro panjenengan tiap hari nasi putih, nasi kebuli, ada nasi kuning, ada nasi liwet sing nganggo rempah, enak karena nggak tiap hari. Saya sering membantah ketika pergi rombongan dengan siapapun, oh enak ya manggon nang hutan, iku nek sedina rong dina enak. Telung dina butuh kota yo, aduh nang kota adoh. Arep piknik adoh, arep berobat adoh, sengsara. Enak ya nang pantai, sedina rong dina. Patang dina telung dina ya penak hidup seperti kita biasa ini. Ana duit pengen nang pantai lunga pantai ya ra. Ana duit pengen nang hutan lunga ke hutan. Ora enak. Jadi enak itu sedina rong dina. Jadi apapun seperti itu, maka harus diperbaiki wa amilus sholihahnya. Nah, karena iman itu yazidu wa yanqusu, karena iman itu bertambah dan berkurang. Kapan iman itu bertambah? Ya ketika kita dicas seperti ini. Kita baca share-sharean yang positif, kita ikut majelis taklim, kita ikut pengajian, iman kita bertambah. Tetapi ada kalanya iman itu juga berkurang. Ngalamun ora duit, kadang imannya berkurang. Ngalamun kakek duit juga imannya berkurang. Loh, gimana? Orang duit yo imannya berkurang, kakek duit yo kadang imannya berkurang. Memang kebahagiaan tidak diukur dengan duit, betul. Tapi orang duit pasti nggak akan bahagia. Ira, segalanya memang bukan duit. Tapi nek orang duit ora iso apa-apa. Nah, maka itulah al-imanu yazidu wa yanqusu. Karena iman itu ada kalanya bertambah, karena iman ada kalanya berkurang, dan tidak ada manusia sempurna. Tidak juga termasuk Pak Yai, Pak Ustadz dan semuanya. Tidak ada manusia sempurna. Kiai setane sing goda yo kelasnya setan kiai. Ini betul. Ada pejabat, setan sing goda ya setan pejabat. Ada wong biasa ora duwe, ya setan cilik-cilikan ning ora duwe sing goda. Maka nggak ada manusia sempurna. Semuanya punya kekurangan, semuanya punya kesalahan. Karena semuanya punya kekurangan, karena semuanya punya kesalahan, itulah tugas manusia diantaranya. Kewajiban dalam agama sesama manusia adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabar.
Jadi ingat mengingatkan. Kalau mungkin ada saudara kita, jamaah kita yang diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, dia justru tidak ke masjid, kita ingatkan, ayo Bu tetap ke masjid. Ini mumpung kajian hari Jumat sore, nanti karaoke-nya dilanjutkan setelah ngaji. Wah, aku lagi seneng-senengnya iki. Ora iso, TV anyar, mic anyar misalnya. Mungkin ada orang lagi susah. Ada, karena kondisi orang tuh berbeda-beda. Ada yang menjauh dari Allah justru ketika bahagia. Orang gelem sembahyang karena merasa wah aku ki rezekine oke usahaku dhewe. Karena seperti itu, tidak perlu Tuhan dia merasa. Ada pula orang yang menjauh dari Allah ketika susah. Ah ki opo salat, aku wis salat rono rene ya uripku kaya ngene wae. Mending padha wae ora salat gendah sekalian. Kadang ada orang berpikiran seperti itu. Maka kita saling menasehati. Ayo Mbak ke masjid taklim. Kalaulah mungkin cita-cita, harapan kita, doa kita belum dikabulkan, ya mungkin Allah berkehendak berbeda. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti yang terbaik buat hambanya. Tetapi kadang kita tidak sadar bahwa kita maunya ini, kita maunya itu. Maka benar kalau di dunia pendidikan, itu benar di dunia pendidikan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu benar untuk dunia pendidikan. Tapi kalau dunia muhasabah, yuk cita-cita, tapi yuk ngukur awake dhewe. Contoh saya, insya Allah belum pernah bercita-cita menjadi presiden, belum pernah. Loh, ukuran kaya aku, bapakku wong partai ya ora, duwe partai ya ora. Jangankan presiden, gubernur ya ora duwe cita-cita aku nanti itu gubernur, ora bakal. Ini secara hitung-hitungan realistis. Saya tidak pernah bercita-cita jadi bupati. Tapi kalaulah misalnya ya, ini contoh loh ya, saya bukan lagi pro ini, bukan. Tapi kalau kayak sekelas Ganjar Pranowo, sekelas Anies Baswedan, sekelas Ridwan Kamil, beliau boleh bercita-cita jadi presiden. Logis, situasinya memungkinkan. Kayak sekelas Nyun Sewu, Pak Hendar Prihadi, bolehlah bercita-cita jadi gubernur. Wis wali kota pindho. Tapi kaya aku ya orang ngimpi ya. Aku cukup cita-citane ya dadi wali murid ya. Nah, itulah saling mengingatkan. Kenapa? Ada kalanya saudara kita, sahabat kita yang dia menjauh dari Allah justru ketika bahagia. Ada yang menjauh dari Allah justru ketika sedih. Ketika dia uji oleh Allah dengan kemiskinan, dia malah ngadoi Gusti Allah. Allah, aku wis tahajud, wis duha, wis Senin Kemis, tak tambah Selasa Jumat barang ora. Tetep ae rezeki koyo ngene wah, wis ora usah salat sekalian. Padahal kalau mungkin mengambil hikmahnya, kita ambil hikmah yang lain. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengujiku dengan kekurangan. Tapi katanya orang ya, ono ndak sing terima kasih ngono. Tahajud, ya Allah terima kasih Engkau telah mengujiku dengan kekurangan. Katanya orang ono. Padahal suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, salah satu orang yang dipermudah hisabnya, dan salah satu orang yang mudah masuk surga adalah orang miskin. Tanyalah orang kaya, orang miskin, pasti semuanya pengen masuk surga, betul? Ya toh Bu, pengen masuk surga enggak? Padahal ini nilai matematiknya ya. Duluan cepat-cepatan masuk surganya orang kaya dengan orang miskin, itu duluan orang miskin Bu. Ini kata Kanjeng Nabi. Logikanya di mana? Logikanya dihisab. Nah, makanya yang penting miskin, syukur dan sabar. Kalau miskin, syukur dan sabar, hisabnya sithik. Jenengan numpak pesawat, orang nggawa tas, nggawane mung karcis tok. Langsung plung masuk. Nggih mboten? Jenengan numpak pesawat,
wis nggawa tas cilik isine tiket, kemudian boarding pass, nggawa tas, priksa kabeh. Suwe napa cepet? Suwi. Begitu diperiksa nang tas ono banyu. Wah, banyu wae lho. Mineral, nang tas ono mineral, diperiksa karena tidak boleh bawa air mineral. Ono, ini air apa ini? Wah, padahal mau air putih. Apakah air jimat? Apakah air aki? Wah, ataukah air apa? Dowo. Logam metal. Suwe pemeriksaannya. Mana surat izinnya? Mana jual belinya dan lain sebagainya. Ternyata betul. Ora saneng akhirat, nang dunya wae sing gawanane akeh mesti prosese suwi. Tetapi oralah nang akhirat, nyun sewu perbandingannya. Oralah nang akhirat, nang dunya wae ana sing digampangne. Nang bandara ana VIP mboten? Siapa yang bisa masuk ke VIP? Pejabat, konglomerat, bisnismen bisa di VIP. Lah ruang tunggune wae mung 1,5 jam bayar 500.000. Awake dhewe mikir 500.000 mun jagong tok. Mendingan nggo makan padang ping were. Nang donya ana VIP, nang akhirat ya ana VIP. Penumpang biasa sing ngenteni kendaraan datang, dia nunggu di tempat umum ya panas, gitu kan? Panas ya ora penak, ke toilet antri dan lain sebagainya, wis antri kotor lagi. Nang dunya no VIP, nang akhirat juga ada VIP. Ketika kita susah menghadap Allah, kaya atau miskin semuanya di padang mahsyar, tetapi di padang mahsyar ketika menghadap Allah ada juga tempat VIP. Mau tahu nggak Bu? Apa tempat VIP-nya? Sab'atun yudilluhumullahu yaumul ladilla illa min dillu. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan manusia yang pada hari itu semuanya kacau balau, berantakan, samrawut. Nyun sewu. Jarene Quran di Asy-Sya'ah itu, wong lagi nyusui wae bajine digletakno dino kiamat. Lagi nyusuin aja bajinya diletakkan. Boro-boro kon gawe kopi bojone. Gawe no kopi sih ora sempat iku. Kiamat teko kok gawe kopi. Nginume kapan ya? Ora sempat ya. Tapi ketika carut mawu dunia seperti itu, ada orang yang mendapat tempat VIP. Ada 7 kelompok. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang, di situ diartikan laki-laki ataupun perempuan yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau bahasa kerennya bapak-bapak ya tamir masjid. Bahasa kerennya ibu-ibu adalah apa ini namanya? Majelis taklim, Darul Ilmi, Darul Ummah, Darul Ikhwah, terserah lah jenenge apa wae. Nek jenengan seneng mikir masjid, ya Allah, ki masjid ben rame piye carane iki? Rame iki maksude oke kegiatan. Masjid ki ben semangar ki piye? Semangat ki maksude ben makmur, ora ben rame terus nalakan mercon di tengah masjid, bukan. Ben rame. Kita bakar masjidnya kan rame, bukan seperti itu. Rame dalam arti memakmurkan masjid. Ada 7 kelompok, saya tidak bahas yang lain. Saya hanya mencontohkan satu. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu. Saya garis bawahi, bukan masalah tahun barunya apa, tapi yang jadi masalah adalah apa yang kita lakukan. Jenengan malam tahun Hijriah maca Quran apik, malam tahun baru Masehi maca Quran juga apik. Jenengan malam tahun baru Masehi tiup trompet keliling berbuat maksiat tidak baik. Malam tahun baru Hijriah nyembelih ayam nang kuburan ya ora apik. Paham nggih maksud kula nggih? Yang penting adalah bagaimana amal perbuatan kita. Oleh karena itu mengalir apa adanya. Sing biasa ono undangan ngaji tahun baru yo ngaji. Hari ini saya ada undangan 2, nggak tahu datang kemana nanti. Ada assalam sholawatan,
ada di Gumuk Alkasan juga sholawatan. Bu, aku ngomong nek ora udan ya insyaallah. Karena ada kegiatan sendiri. Nah, kita berdoa dengan khatmil Quran, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, amin Allahumma amin, dan Allah menjaga perbuatan kita, amin Allahumma amin, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa khatmil Quran nggih. Ala hadiniyah liritu illahi ta'ala al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kelompok ibu-ibu yang membaca khatmil Quran bil ghaib diberi keistiqomahan. Ibu-ibu yang mau hadir di majelis saya silahkan. Setiap Kamis juga ada khatmil Quran di yayasan, monggo. Terbuka untuk umum, bukan tertutup untuk umum, terbuka untuk umum. Kalau pas Kamis sore jam 5 itu kegiatannya juz 30 di Woco, ada yang menyimak sekaligus sebagai latihan hafalan bareng-bareng. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, saya lihatnya jam itu ternyata terpautnya hampir 1 jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.